Kejahatan selalu memiliki cara tersendiri untuk membidik mangsanya. Demikian pula dengan kejahatan online. Memang saat ini internet sangat mudah diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. Belum lagi ponsel pintar yang bak jamur di musim hujan semakin mempermudah pemakainya untuk mengakses beraneka informasi di dunia maya. Namun, ada segelintir pihak yang justru menyalahgunakan kemudahan ini untuk melakukan tindakan tercela. Sasaran mereka pun para pesohor tanah air. Istilah haters, cyberbullying, serta pemalsuan dan penyalahgunaan akun sosial media dengan tujuan mencari keuntungan pun kian sering kita dengar. Pemirsa, para pesohor tanah air ini sempat merasakan tak enaknya berurusan dengan pengguna akun sosial media yang tak bertanggung jawab. Bahkan kasusnya pun sampai ke ranah kepolisian. Inilah 7 kasus timpa pesohor di sosial media versi on the spot. Diawali dengan kasus yang melibatkan pembawa acara Deddy Corbuzier dan Chika Jessica beberapa waktu lalu. Kala itu, Deddy geram dengan seorang haters yang berkata tidak senonoh di akun Instagram miliknya. Haters tersebut mengatakan hal berbau sara yang sangat menyinggung dirinya serta rekan sesama artis Chika Jessica. Karena tak terima, Deddy dibantu oleh tim IT miliknya mengadakan sayembara untuk menemukan identitas sang haters. Akhirnya dalam waktu 3 hari, pemilik akun tersebut terkuak. Pria bernama Anto Nugroho tersebut akhirnya diciduk polisi untuk dipertemukan dengan Deddy dan juga Chika. Pada pertemuan tersebut, pria yang terus saja tertunduk ini berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut untuk yang kedua kalinya. Nampaknya sang mentalis tak main-main dengan para haters yang dinilai tak bermoral. Setelah Anto Nugroho, Deddy Corbuzier kembali meringkus seorang haters dengan kasus yang hampir serupa. Pelakunya yang merupakan remaja tanggung ini datang ditemani oleh ibunya. Namun kali ini, Deddy tidak menyebutkan identitas pemuda tersebut. Deddy mengatakan pemuda yang ia sebut X ini merupakan haters ke-9 yang sudah dilacak oleh tim IT miliknya dan dibantu oleh kepolisian. Pada bulan Juni 2015 lalu, komedian dan pembawa acara Ruben Onsu melaporkan sebuah akun Instagram jual bayi murah yang telah mencatut foto-foto putrinya untuk diperjualbelikan. Tak berapa lama, pedangdut Ayu Ting Ting juga menjadi korban. Ibu dari balita cantik bernama Bilkis ini pun mengikuti langkah Ruben untuk melaporkan aksi tak bertanggung jawab tersebut ke polisi. Tak lama, pelaku atau pemilik akun penjual bayi di sosial media tersebut akhirnya ditangkap polisi. Pelakunya sendiri merupakan seorang wanita berinisial UE yang masih berusia 19 tahun. Dalam melancarkan aksinya, gadis lulusan SMK ini hanya bertindak seorang diri. Tersangka ditangkap di rumahnya yang terletak di Batu Ampar, Jakarta Timur pada September tahun lalu. UE terancam pidana 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Meski Ruben dan Ayu memaafkan, namun keduanya menilai bahwa proses hukum tetap harus berjalan agar kejadian serupa tak terulang kembali. Pemuda berinisial MA harus merasakan dinginnya penjara Bareskrim Mabes Polri karena dituding telah membuli Presiden Joko Widodo di akun Facebook miliknya. MA ditangkap di rumahnya pada 23 Oktober 2014 silam karena telah memposting sesuatu yang dianggap telah menghina Jokowi saat masa kampanye Pilpres Juli 2014. MA mengunggah teks serta gambar yang kemudian beredar di sosial media. Kuasa hukum MA menuturkan bahwa pemuda yang bekerja sebagai tukang tusuk sate ini tak paham dengan perbuatannya dan hanya ikut-ikutan saja. Ibu dari pemuda berusia 24 tahun ini pun meminta Presiden Jokowi untuk membebaskan anaknya. Bahkan beliau rela sujud dan menggantikan posisi anaknya saat itu. Presiden Jokowi pun merespon permintaan maaf dari Ibu MA dan mengundangnya ke istana. Jokowi menjelaskan bahwa ia akan membebaskan MA dari tahanan.
M akhirnya bebas dan telah berkumpul kembali bersama keluarga. Awal tahun lalu, Vena Melinda lapor polisi atas adanya dugaan penipuan yang menggunakan akun Facebook dengan namanya. Aktris cantik kelahiran Surabaya ini kemudian melaporkan pembuat akun sosial media palsu tersebut. Kasus ini terkuak ketika salah seorang teman Vena Melinda mengirimkan pesan konfirmasi pembayaran atas barang berupa aksesoris pada dirinya. Teman Vena kala itu mengaku telah mentransfer dana hingga 8 juta rupiah demi membeli beberapa barang yang diklaim milik Vena. Vena pun sadar temannya tersebut telah terkena praktek penipuan karena sangat percaya dengan program sosial yang selama ini dijalani oleh ibu dari Verrell Bramasta tersebut. Akun palsu tersebut dinilai memanfaatkan kegiatan sosial Vena karena sang pelaku menyebut bahwa hasil penjualan aksesoris tersebut akan diperuntukkan bagi orang cacat dan penderita kanker. Akhir 2015 lalu, untuk kedua kalinya, nama Melanie Ricardo dicatut oleh oknum pedofil di sebuah akun sosial media. Bukan hanya nama, akun palsu tersebut juga turut mengkopi semua foto yang ada di akun asli milik Melanie. Pada kasus sebelumnya, Melanie sempat mendapat telepon dari seorang berinisial M. Dari situ, istri Tyson James Lynch itu mengetahui akunnya dikloning oleh pelaku pedofilia. Hal ini terlihat dari percakapan si oknum dengan para korbannya. Merasa terganggu dengan kelakuan oknum tersebut, Melanie pun mengancam akan menempuh jalur hukum. Dia juga berharap kejadian ini tidak terjadi pada artis-artis lainnya. Tahun 2014 silam, sutradara ternama tanah air Hanung Bramantyo melapor ke Polda Metro Jaya terkait sebuah akun sosial media palsu yang mencatut namanya. Akun Facebook palsu tersebut juga dilengkapi foto Hanung pada profil pribadinya. Hanung merasa nama baiknya tercemar karena pelaku meminta sejumlah uang pada teman-teman di akun tersebut. Pelaku menjalankan aksinya sejak tahun 2009. Ia pun memanfaatkan akun palsu tersebut untuk menipu wanita dengan cara membuka casting film dewasa. Setelah berhasil merayu para korban, pelaku meminta sejumlah uang sebagai pelicin agar korban bisa cepat jadi artis. Belum lagi, pelaku disinyalir memanfaatkan situasi itu dengan meminta korban beradegan seksi. Kasus ini terungkap ketika salah satu calon korban berinisial H curiga saat dihubungi pelaku yang mengaku utusan Hanung untuk tes casting. H lantas menghubungi istri Hanung, Zaskia, untuk memastikan. Akhirnya pelaku yang berinisial D ditangkap basah oleh perangkap yang dibuat Zaskia Adiameka di sebuah mal di kawasan Jakarta Pusat pada 23 Juli 2014 silam. Ketika itu, D yang berada di ruangan karaoke tengah meminta seorang korban wanita untuk memakai baju seksi sebagai syarat jadi artis. Polisi meyakini sudah banyak wanita yang terjerat aksi kejahatan yang dilakukan D tersebut. Juga pernah menimpa artis cantik Prilly Latuconsina pada tahun 2015 lalu. Gadis berambut panjang ini gerah tak kalah foto bugil palsu mirip dirinya beredar di jejaring sosial. Bahkan sebuah akun sosial media menuduhnya sudah tidak perawan lagi. Gadis kelahiran 15 Oktober ini pun tak tinggal diam dan mempolisikan haters yang telah menghinanya tersebut. Prilly melaporkan dua akun sosial media tersebut sebagai pembelajaran bagi haters untuk tidak sembarangan berkomentar. Dari kedua akun yang dilaporkan itu, salah satunya adalah pelaku penyebaran. Sedangkan akun yang lain dilaporkan lantaran dianggap terlalu kelewatan saat membuli Prilly di sosial media. Akun bernama @anajutek51_part2 pun ramai diburu. Bahkan Prilly turut membagikan foto dan akun pelaku lewat Twitter. Ia berharap masyarakat membantu menangkap pelakunya. Pemirsa, itulah 7 kasus timpa pesohor di sosial media versi On The Spot.